Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Velia Putri, NIM 2019 143676 dari kelas 3R Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, MK Perkembangan Peserta Didik, dosen pengasuh Evi Rosmiati MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil resume bab 6 yang berjudul Perkembangan masa kanak-kanak awal usia 2-6 tahun. Yang pertama itu perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal dan pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi menurut Santrok tahun 2002. Pada tahun pertama bayi tumbuh dengan pesat. Pada tahun kedua pertumbuhan mulai melambat dan pada tahun ketiga pertumbuhan semakin melambat. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi sekitar 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat badan sekitar 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Kemudian, postur tubuh anak pada masa kanak-kanak awal ada yang berbentuk gemuk, sedang, dan ada juga yang relatif kurus. Tulang dan otot mengalami tingkat pergeseran yang bervariasi. Pada bagian tubuh, otot menjadi lebih kuat dan berat sehingga anak yang kurus meskipun berat bertambah. B. Perkembangan motorik masa kanak-kanak awal. Menurut Harlock tahun 1992 ada 3 alasan, yakni yang pertama, B. Perkembangan motorik masa kanak-kanak awal. Menurut Harlock tahun 1992 ada 3 alasan, yakni yang pertama, anak senang berulang-ulang sehingga dengan senang hati dia mengulang suatu aktivitas sampai terampil. Yang kedua, anak-anak bersifat pemberani. Yang ketiga, anak mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit. Kemudian yang C, implikasinya pada pendidikan. Sebagai pendidik, anak perlu memperhatikan keseimbangan gizi agar pertumbuhan anak secara konsisten terjamin berjalan baik. Yang kedua, perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. A. Perkembangan kognisi pada masa kanak-kanak awal, anak berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang mungkin dan paling benar terhadap suatu persoalan. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan praoperasional pada usia 2-7 tahun. Adapun ciri-ciri berpikir pada tahap operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak mulai menguasai fungsi simbolis. Yang kedua, terjadi tingkah laku imitasi. Yang ketiga, cara berpikir anak egosentris. Yang keempat, cara berpikir anak centralized. Yang kelima, cara berpikir tidak dapat dibalik. Yang keenam, berpikir terarah statis. B. Perkembangan bahasa dan bicara. Bahasa dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia luar. Menurut Carl Buchler, seorang anak harus mengalami 3 fungsi bahasa di atas, yang akhirnya sampai pada Darsteling dengan syarat apabila lingkungan memberikan masukan pada anak tersebut karena perkembangan bahasa anak dipengaruhi imitasi. C. Implikasinya pada pendidikan. Pendidik perlu mendorong anak melakukan kolaborasi dengan orang dewasa atau anak yang lebih besar usianya untuk menstimulasi perkembangan kognitifnya di daerah atau zone of proximal development. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional anak-anak persekolahan dapat terjadi bagian integral dari perkembangan area lainnya, seperti aspek kognitif dan perkembangan motorik. A. Elemen-elemen sosial dari bermain. Implikasinya pada pendidikan. Pada saat anak menjelajahi dunia persekolahan, mereka mengalami serangkaian situasi sosial yang baru dan bervariasi. Beberapa situasi baru berhubungan dengan bermain. Pada masa prasekolahan ada peralihan pola bermain anak. Di permainan paralel, yaitu anak berdekatan dengan orang-orang lain ketika bermain. Selama masa prasekolahan, permainan sosiodrama atau bermain pura-pura menjadi sangat kompleks dan imajinasi anak akan berkembang secara luar biasa. Kemudian B. Otonomi dan inisiatif yang berkembang. Anak-anak prasekolah yang awalnya hanya memperhatikan kebutuhan dan keinginan sendiri dengan ketergantungan yang kuat pada pemeliharaan keluarga, beralih ke tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan pengusahaan terhadap lingkungan. C. Perasaan tentang diri atau self dan implikasinya pada pendidikan. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, anak bersekolahan mengembangkan perasaan tentang dirinya atau sering disebut konsep diri. Berkaitan dengan konsep diri,
anak akan mengembangkan self-esteem atau penghargaan diri. Kemudian yang D, hubungan tentang teman sebaya serta implikasinya terhadap pendidikan. Yang E, konflik sosial serta implikasinya pada pendidikan. F, perilaku prososial dan implikasinya pada pendidikan. G, ketakutan anak-anak dan implikasinya pada pendidikan. H, pemahaman gender itu dan implikasinya pada pendidikan. Dan yang keempat, perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal dan implikasinya pada pendidikan. Melalui interaksi anak dengan orang lain, ia segera menangkap apa yang diharapkan dalam situasi sosial, dan anak akan sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial. Misalnya ada sejumlah peraturan sosial seperti mengatakan tolong, terima kasih. Kata tersebut akan membantu mereka mendapatkan objek yang mereka inginkan. C. Tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Seperti fase-fase perkembangan sebelumnya dan juga fase yang lain, maka menurut Habibie yang perlu dilakukan oleh seorang anak yang baik, karena dengan terpenuhinya tugas perkembangan ini dengan baik, seorang anak dapat menjalani fase berikutnya dengan lebih lancar dan menjalani kehidupannya dengan bahagia. Menurut Habibie dalam tahun 1992. D. Implikasi tugas perkembangan pada pendidikan. Yang pertama, anak perlu memahami secara fisik adanya perbedaan jenis kelamin antara anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Yang kedua, anak-anak perlu diajarkan keterampilan sederhana seperti mengatakan terima kasih, maaf, tolong, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa, anak diperkenalkan pada konsep-konsep sederhana tentang realitas alam, baik mengenal benda hidup dan benda mati, serta cara kerja dan fungsi benda-benda tersebut. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.